Pernahkah Anda merasa terjebak dalam pola yang sama, marah pada hal sepele, atau kembali mengulang kebiasaan yang sudah lama ingin dihentikan, seolah ada program tersembunyi yang mengendalikan Anda? Anda sudah berniat berubah, sudah mencoba berpikir lebih tenang, tetapi reaksi lama selalu muncul lebih cepat dari logika. Jika itu terasa akrab, Anda tidak lemah. Bisa jadi ada mekanisme otomatis di otak Anda yang sedang bekerja tanpa Anda sadari, membentuk respons yang terasa di luar kendali. Selamat datang di channel NeuroNLP, ruang belajar tempat kita membedah bagaimana pikiran, bahasa, dan otak membentuk realitas hidup Anda. Di sini, kita menggabungkan kejelasan sains dengan kedalaman refleksi diri. Pada kesempatan ini, kita akan membahas cortical mapping, bagaimana otak mengorganisasi setiap pengalaman hidupmu. Dengan memahami cara kerja peta ini, Anda akan melihat bahwa perubahan bukan sekadar motivasi, melainkan proses biologis yang bisa dipelajari dan diarahkan. Bayangkan otak Anda sebagai seorang kartografer. Ia tidak hanya merekam peristiwa, tetapi menggambar rute di dalam kepala Anda setiap kali Anda mengalami sesuatu. Setiap pujian, kritik, kegagalan, dan keberhasilan meninggalkan jejak. Sang kartografer menandai jalur aman dan jalur berbahaya, lalu menyimpannya sebagai referensi untuk masa depan. Semakin sering sebuah pengalaman diulang, semakin tebal garis yang ia ukir dalam jaringan saraf Anda. Di lapisan terluar otak yang disebut korteks, setiap sentuhan, suara, kata, dan emosi memiliki wilayah fisik yang nyata, seolah ada kafling khusus untuk tiap pengalaman. Wilayah ini tidak tetap. Ia bisa melebar atau menyusut tergantung seberapa sering digunakan. Inilah yang disebut cortical mapping, peta hidup yang terus berubah mengikuti fokus perhatian dan kebiasaan Anda sehari-hari. Konsep ini selaras dengan prinsip Neuro-Linguistic Programming atau NLP, bahwa kita tidak merespons realitas secara langsung, kita merespons peta internal tentang realitas itu. Dua orang bisa menghadapi kejadian yang sama namun bereaksi berbeda, karena peta di kepala mereka berbeda. Jadi emosi dan keputusan Anda lebih dipengaruhi oleh cara otak memetakan peristiwa, bukan semata oleh peristiwanya. Jika hidup terasa berat atau buntu, mungkin bukan dunia yang salah. Bisa jadi peta di dalam kepala Anda sedang memberi arah yang keliru karena dibentuk oleh pengalaman lama. Ini bukan alasan untuk menyalahkan diri, melainkan undangan untuk memahami bahwa ada proses biologis yang dapat diperbarui. Kesadaran ini membebaskan Anda dari rasa bersalah dan membuka ruang untuk perubahan. Sekarang, tarik napas perlahan. Bayangkan Anda berdiri di depan peta besar yang selama ini tersembunyi dalam pikiran Anda. Peta itu penuh garis yang membentuk cara Anda merasa dan bertindak. Mari kita menyelami bagaimana peta ini digambar secara biologis, dengan tenang dan rasa ingin tahu. Karena ketika Anda memahami cara otak membangunnya, Anda mulai melihat kemungkinan untuk menggambarnya ulang. Sejak lahir, korteks cerebral Anda ibarat kanvas hidup yang masih bersih. Setiap sentuhan pertama, suara ibu, ekspresi wajah orang di sekitar, semuanya mulai menggoreskan tinta di atasnya. Panca indera menjadi kuas, lingkungan menjadi pelukisnya. Perlahan, dari pengalaman sederhana hingga peristiwa emosional yang kuat, kanvas ini membentuk pola yang kelak kita sebut sebagai memori, kebiasaan, bahkan kepribadian dasar. Otak tidak menunggu Anda dewasa untuk mulai merekam, ia sudah memetakan sejak detik pertama kehidupan. Dalam neuroscience terdapat prinsip sederhana, namun sangat kuat. Sel saraf yang menyala bersama akan terhubung bersama. Ini sering disebut hukum Hebbian, fire and wire. Ketika dua neuron aktif secara bersamaan berulang kali, sambungan di antara keduanya menjadi semakin kuat. Awalnya hanya seperti jalan setapak kecil, namun dengan repetisi ia berubah menjadi jalur yang semakin jelas. Inilah fondasi biologis dari kebiasaan otomatis, baik yang mendukung Anda maupun yang diam-diam merugikan. Area otak bersifat dinamis, ia tidak membagi wilayahnya secara kaku. Konsep homunculus menunjukkan bahwa bagian tubuh atau keterampilan yang sering digunakan akan mendapatkan porsi wilayah korteks yang lebih besar. Jari seorang pemain biola, misalnya, memiliki representasi yang jauh lebih luas dibandingkan orang yang jarang melatih koordinasi halusnya. Artinya, repetisi bukan hanya memperkuat koneksi, tetapi benar-benar memperluas peta fisik di otak Anda. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada gerakan fisik, tetapi juga pada emosi. Jika Anda sering melatih rasa syukur, ketenangan, atau fokus, jalur itu akan menguat.
Namun jika yang lebih sering diulang adalah keluhan, kemarahan, atau kecemasan, maka area yang berkaitan dengan stres juga akan semakin dominan. Tanpa disadari, Anda sedang memperbesar peta emosional tertentu di dalam korteks hanya melalui pola respons harian yang berulang. Seiring waktu, jalur yang sering dilewati berubah menjadi seperti jalan tol neural. Sinyal listrik mengalir begitu cepat sehingga respons muncul sebelum kesadaran sempat menyaringnya. Inilah mengapa kebiasaan buruk terasa sulit dihentikan hanya dengan niat. Anda tidak sedang melawan satu pikiran, Anda sedang mencoba mengalihkan arus dari jalan tol yang sudah lama dibangun dengan aspal tebal oleh repetisi bertahun-tahun. Namun penting untuk dipahami, otak tidak menghakimi. Ia tidak tahu mana kebiasaan baik dan mana yang merugikan. Ia hanya patuh pada frekuensi dan intensitas. Apa yang paling sering Anda fokuskan, itulah yang ia perbesar. Apa yang paling sering Anda ulangi, itulah yang ia kuatkan. Kesadaran ini membantu kita berhenti menyalahkan diri sendiri karena otak hanya menjalankan hukum biologisnya dengan setia. Lalu muncul pertanyaan penting. Jika repetisi membentuk dan memperluas peta di otak, bagaimana otak memilih pengalaman mana yang layak diulang dan diperkuat dari miliaran informasi yang masuk setiap hari, apa yang disaring, dan apa yang diabaikan? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami bagaimana sistem filter mental bekerja dan bagaimana ia membentuk realitas subjektif kita. Salah satu premis paling mendasar dalam Neuro-Linguistic Programming atau NLP adalah kalimat legendaris ini, "The map is not the territory." Peta bukanlah wilayah sebenarnya. Artinya, apa yang Anda rasakan sebagai realitas seringkali hanyalah representasi di dalam kepala Anda, bukan kebenaran absolut. Otak menerjemahkan dunia luar menjadi simbol, makna, dan cerita internal. Dan tanpa disadari, kita sering menganggap cerita itu sebagai fakta yang tak terbantahkan. Disinilah banyak konflik batin bermula. Peristiwa di luar diri Anda pada dasarnya netral. Sebuah pesan singkat, tatapan seseorang, atau perubahan nada suara hanyalah rangkaian stimulus. Namun saat informasi itu masuk melalui panca indera, otak Anda langsung mencocokkannya dengan peta lama yang sudah tersimpan. Dalam hitungan milidetik, ia memberi label aman atau ancaman, diterima atau ditolak. Label inilah yang memicu reaksi emosional, bukan kejadian mentahnya. Dengan memahami ini, kita mulai bisa memisahkan antara fakta dan makna. Dalam proses penyaringan itu, ada mekanisme yang disebut deletion dan distortion. Deletion membuat kita menghapus sebagian informasi yang sebenarnya penting, misalnya mengabaikan pujian dan hanya fokus pada satu kritik kecil. Distortion membuat kita membengkokkan makna, mengubah komentar netral menjadi sindiran atau ancaman. Otak melakukan ini agar dunia terasa konsisten dengan peta yang sudah ada. Tanpa sadar, kita mempertahankan pola lama dengan menyaring realitas agar sesuai ekspektasi internal. Ada pula generalization, kecenderungan menarik kesimpulan luas dari satu atau dua pengalaman. Satu kegagalan bisa berubah menjadi keyakinan bahwa saya selalu gagal. Satu pengkhianatan bisa melahirkan asumsi bahwa semua orang tidak bisa dipercaya. Generalisasi ini awalnya bertujuan melindungi agar kita tidak mengulangi rasa sakit yang sama. Namun jika dibiarkan, ia mempersempit peta hidup kita dan membuat dunia terasa semakin sempit dan mengancam. Bahasa memegang peran penting dalam proses ini. Kata-kata yang Anda gunakan dalam dialog batin adalah tinta yang menebalkan garis di peta kortikal Anda. Ketika Anda berkata dalam hati, "Saya memang tidak mampu," otak tidak membantah. Ia justru mencari bukti untuk menguatkan kalimat itu. Sebaliknya, saat Anda memilih kata yang lebih memberdayakan, Anda sedang menggambar ulang batas kemungkinan di dalam sistem saraf Anda. Linguistik bukan sekadar komunikasi, ia adalah arsitek struktur mental. Saat seseorang merasa hidupnya buntu, seringkali yang buntu bukanlah realitas objektifnya. Yang membatasi adalah peta internal yang kekurangan rute alternatif. Karena peta itu terasa begitu nyata, kita lupa bahwa ia hanyalah representasi. Kesadaran ini melegakan. Jika yang bermasalah adalah peta, maka selalu ada peluang untuk memperbaruinya. Dunia mungkin tidak berubah seketika, tetapi cara Anda membacanya bisa berubah secara radikal. Pertanyaannya kemudian, dari mana datangnya garis-garis tebal yang membuat sebagian peta terasa begitu kaku dan sulit diubah? Mengapa beberapa reaksi emosional begitu cepat dan intens? Untuk memahaminya, kita perlu melihat peran pengalaman emosional masa lalu,
terutama luka dan trauma yang meninggalkan jejak mendalam di korteks. Otak manusia secara evolusioner dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk selalu merasa bahagia. Karena itu ia memiliki kecenderungan yang disebut negativity bias, yaitu lebih mudah mengingat rasa sakit dibandingkan kesenangan. Pengalaman memalukan, penolakan, atau kegagalan sering terasa lebih tajam dan bertahan lebih lama dalam ingatan. Ini bukan tanda Anda lemah atau terlalu sensitif. Ini adalah mekanisme perlindungan kuno yang memastikan Anda waspada terhadap potensi bahaya di masa depan. Di dalam sistem limbik terdapat struktur kecil bernama amigdala. Fungsinya seperti stabilo merah yang menandai pengalaman emosional intens. Saat Anda merasa takut atau terancam, amigdala mengirim sinyal kuat ke seluruh otak mempertebal jejak pengalaman itu di korteks. Seolah ia berkata, ini penting, jangan lupakan, karena itulah momen traumatis bisa terukir begitu cepat, bahkan hanya dalam satu kejadian yang sangat kuat secara emosional. Dalam Neuro-Linguistic Programming atau NLP, dikenal konsep anchor atau jangkar emosi. Otak mengaitkan satu stimulus tertentu dengan respons emosional spesifik. Aroma parfum tertentu bisa langsung memunculkan kenangan lama. Nada suara tinggi bisa memicu kecemasan yang sulit dijelaskan. Saat pemicu kecil ini muncul, otak otomatis mengakses jalan tol lama yang pernah dibangun oleh pengalaman masa lalu. Respons terasa instan karena jalurnya sudah sangat licin dan siap dilewati. Karena jalur trauma ini begitu cepat aktif, banyak orang merasa seolah kepribadiannya memang cemas, pemarah, atau tidak percaya diri. Padahal yang aktif bukan identitas inti Anda, melainkan rute biologis yang terlalu sering dialiri arus listrik. Ilusi permanensi ini membuat kita percaya bahwa diri kita sudah rusak. Padahal secara ilmiah, itu hanyalah koneksi saraf yang menguat akibat repetisi dan intensitas emosi. Penting untuk memisahkan antara diri Anda dan peta yang Anda miliki. Rasa takut berlebih mungkin pernah menyelamatkan Anda di masa lalu. Kewaspadaan itu mungkin membuat Anda bertahan dalam situasi sulit. Namun itu adalah strategi adaptif, bukan jati diri. Anda bukan kecemasan Anda. Anda bukan trauma Anda. Anda adalah individu yang memiliki peta tertentu dan peta itu terbentuk untuk melindungi, bukan untuk mendefinisikan siapa Anda selamanya. Masalah muncul ketika peta lama yang dulu berguna terus digunakan tanpa evaluasi. Jalur perlindungan yang dulu menyelamatkan kini justru membatasi. Ia membuat Anda ragu mengambil peluang, sulit mempercayai orang, atau terus hidup dalam mode siaga. Harga yang dibayar adalah potensi yang terhambat dan kebahagiaan yang tertunda. Kesadaran akan biaya ini sering menjadi titik balik untuk mulai berani berubah. Kabar baiknya, sains modern menunjukkan bahwa jejak ini tidak diukir di atas batu. Otak memiliki kemampuan luar biasa untuk membentuk ulang koneksinya. Garis yang dulu terasa permanen bisa dipudarkan dan jalur baru bisa dibangun. Harapan ini bukan sekadar motivasi, melainkan fakta biologis tentang neuroplastisitas. Dan disinilah kita memasuki bagian paling memberdayakan dari perjalanan ini. Selama bertahun-tahun banyak orang percaya bahwa karakter adalah harga mati, bahwa setelah dewasa otak tidak lagi bisa berubah. Namun neuroscience modern membantahnya melalui konsep neuroplastisitas, kemampuan otak untuk membongkar dan membangun ulang koneksi sarafnya sepanjang hidup. Setiap pengalaman baru, setiap pola pikir yang dilatih secara konsisten, benar-benar dapat memahat ulang sirkuit di dalam kepala Anda. Ini bukan sekadar harapan psikologis, ini adalah kapasitas biologis yang teruji. Salah satu mekanisme penting dalam proses ini adalah synaptic pruning, atau prinsip use it or lose it. Koneksi yang jarang digunakan akan melemah dan perlahan dipangkas oleh otak. Artinya, untuk melemahkan jalur trauma atau kebiasaan lama, Anda tidak harus melawannya dengan keras. Justru dengan berhenti memberinya atensi berlebihan dan tidak lagi mengulang respons emosional yang sama, jalur itu perlahan menyusut. Otak akan menghemat energi dengan mematikan rute yang tidak lagi sering dipakai. Disinilah teknik reframing dari Neuro-Linguistic Programming atau NLP menjadi sangat relevan. Reframing berarti mengganti bingkai makna terhadap suatu peristiwa. Ketika Anda mengubah kalimat internal dari kegagalan ini menghancurkan saya, menjadi kegagalan ini mengarahkan saya, Anda sedang mengalihkan arus aktivitas saraf dari pusat ancaman menuju area yang lebih rasional. Bahasa berfungsi seperti perangkat lunak yang memberi instruksi baru pada perangkat keras otak. Menariknya,
korteks visual tidak sepenuhnya membedakan antara pengalaman nyata dan visualisasi yang dibayangkan secara detail. Saat Anda membayangkan diri berbicara dengan percaya diri atau menghadapi situasi sulit dengan tenang, area otak yang sama ikut aktif. Ini berarti latihan mental yang konsisten dapat mengaspal jalur baru meskipun belum terjadi di dunia luar. Imajinasi yang terarah menjadi alat biologis untuk membentuk peta baru. Proses ini semakin kuat ketika didukung oleh fisiologi tubuh. Postur tegak, napas dalam dan teratur, serta ekspresi wajah yang rileks mengirim sinyal aman ke sistem limbik termasuk amigdala. Ketika tubuh berada dalam kondisi stabil, otak lebih mudah menerima makna baru dan tidak terlalu defensif. Inilah mengapa pengelolaan state atau kondisi diri menjadi bagian penting dalam menggambar ulang peta mental. Pikiran dan tubuh selalu bekerja sebagai satu sistem. Perlu dipahami, saat Anda mulai menerapkan pola baru, akan muncul rasa canggung. Tubuh terasa tidak nyaman, pikiran ingin kembali ke kebiasaan lama. Ini disebut disonansi kognitif, tanda bahwa otak sedang bekerja keras membangun jalur alternatif. Ketidaknyamanan ini bukan bukti bahwa Anda gagal, melainkan indikator bahwa proses perubahan sedang berlangsung. Bertahan dalam fase ini adalah bagian alami dari pembangunan aspal baru di sistem saraf Anda. Lalu bagaimana cara menerjemahkan semua pemahaman ini menjadi tindakan harian yang konkret dan terstruktur? Bagaimana Anda bisa menjadi arsitek aktif bagi peta pikiran Anda sendiri, bukan sekadar pengamatnya? Di bagian berikutnya, kita akan menyusun protokol praktis yang dapat Anda terapkan setiap hari untuk mulai membentuk respons baru secara sadar dan konsisten. Kini saatnya beralih dari pemahaman menuju praktik. Semua konsep tentang cortical mapping, filter mental, dan neuroplastisitas akan menjadi kekuatan nyata hanya jika Anda menggunakannya dalam keseharian. Anggap bagian ini sebagai panduan latihan untuk meretas peta lama dan mulai membangun jalur baru secara sadar. Anda tidak perlu perubahan drastis, Anda hanya perlu langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten dan penuh kesadaran. Langkah pertama adalah kesadaran terlepas atau dissociation. Saat emosi mulai memuncak, berhentilah sejenak. Alih-alih berkata saya marah, ubah menjadi otak saya sedang mengakses pola marah. Kalimat sederhana ini menciptakan jarak psikologis antara identitas Anda dan reaksi otomatis. Dengan jarak itu, korteks prefrontal Anda memiliki ruang untuk aktif kembali sebelum amigdala mengambil alih sepenuhnya. Anda sedang menarik rem darurat sebelum kendaraan melaju terlalu jauh. Langkah kedua adalah pattern interruption, pemutus pola. Begitu Anda menyadari sinyal awal kecemasan atau overthinking, lakukan interupsi fisik kecil. Tarik napas dalam selama 3 detik, ubah posisi duduk, berdiri tegak, atau lakukan gerakan singkat yang tidak biasa. Tindakan sederhana ini mengirim sinyal baru ke sistem saraf dan mengganggu jalur otomatis yang hendak aktif. Anda sedang memutus arus sebelum ia kembali mengalir di jalan tol lama. Langkah ketiga adalah audit bahasa dan submodalitas. Perhatikan kata-kata ekstrem dalam dialog batin Anda. Ganti kata mustahil menjadi menantang. Ganti saya gagal total menjadi saya sedang belajar. Lalu ubah gambaran mentalnya, bayangkan masalah itu mengecil, menjauh, dan warnanya memudar. Teknik ini melemahkan intensitas emosional karena otak merespons perubahan representasi internal secara nyata. Anda sedang meredupkan lampu di jalur stres. Langkah keempat adalah memasang anchor yang memberdayakan. Ingat satu momen ketika Anda merasa sangat kuat atau bangga. Rasakan kembali emosi itu dengan detail, perhatikan sensasi di tubuh Anda. Saat perasaan itu mencapai puncak, kaitkan dengan gestur fisik sederhana seperti mengepalkan tangan atau menyentuh dada. Ulangi beberapa kali hingga gestur tersebut otomatis memicu emosi positif. Anda sedang membangun jalan tol baru yang siap diakses kapanpun dibutuhkan. Ingatlah, jalur baru tidak terbentuk dalam satu hari. Repetisi adalah hukum biologis yang tidak bisa dilompati. Konsistensi harian, meski hanya beberapa menit, akan mempertebal koneksi baru dan perlahan memudarkan jalur lama. Seperti tetesan air yang membelah batu, perubahan kecil yang berulang memiliki dampak struktural pada otak Anda. Kesabaran adalah bagian dari strategi, bukan kelemahan. Jika Anda terus melatih langkah-langkah ini, respons baru akan terasa semakin alami. Jalur yang dulu asing akan menjadi otomatis dan jalan tol lama kehilangan dominasinya. Anda tidak lagi bereaksi dari luka, tetapi dari kesadaran. Inilah titik di mana Anda mulai merasakan kebebasan internal yang stabil. Karena peta di dalam kepala Anda kini dibangun dengan sengaja, bukan sekadar diwariskan oleh masa lalu.
Seumur hidup, kita sering mengira bahwa dunia luar adalah penentu utama kebahagiaan atau penderitaan kita. Namun yang lebih menentukan adalah peta kortikal yang kita pelihara di dalam kepala. Pengalaman memang datang dari luar, tetapi makna dibentuk di dalam. Peta itulah yang membatasi atau membebaskan, mempersempit atau memperluas kemungkinan. Ketika Anda memahami bahwa respons Anda berakar pada pola saraf yang dapat berubah, Anda mulai melihat hidup dari sudut yang lebih jernih dan berdaya. Ingatlah satu hal penting, Anda bukan peta masa lalu Anda bukan kumpulan trauma, kegagalan, atau label yang pernah diberikan orang lain. Anda adalah sang kartografer, arsitek yang memegang pena untuk menggambar ulang jalur masa depan. Otak Anda responsif terhadap arahan yang konsisten. Setiap pilihan kata, fokus perhatian, dan latihan kecil yang Anda lakukan adalah goresan baru di atas kanvas biologis Anda sendiri. Tidak perlu membenci peta lama. Ia pernah melindungi Anda, pernah membantu Anda bertahan di masa sulit. Ada kebijaksanaan di sana, ada niat untuk menjaga keselamatan. Kini Anda bisa berterima kasih pada strategi lama itu, lalu dengan tenang melepaskannya jika sudah tidak relevan. Sikap welas asih terhadap diri sendiri justru mempercepat perubahan, karena otak belajar lebih baik dalam kondisi aman daripada dalam tekanan dan celaan. Besok pagi, saat Anda membuka mata, perhatikan kalimat pertama yang muncul di kepala Anda. Pilih dengan sadar. Kata-kata awal itu akan menjadi kompas yang mengarahkan emosi dan tindakan sepanjang hari. Dengan kesadaran kecil namun konsisten, Anda sedang membentuk ulang peta yang menentukan cara Anda melihat tantangan, peluang, dan diri Anda sendiri. Perubahan besar sering dimulai dari keputusan sederhana yang diulang dengan penuh komitmen. Kami juga ingin mendengar dari Anda. Di kolom komentar, bagikan satu rute kebiasaan lama atau peta ketakutan yang paling siap Anda ubah mulai hari ini. Dengan menuliskannya, Anda sedang membuat deklarasi sadar kepada diri sendiri dan komunitas ini. Ruang ini adalah ruang belajar yang aman, tempat kita saling menguatkan dalam proses membangun jalur baru yang lebih sehat dan lebih luas. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu kami menyebarkan pemahaman ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Bagikan juga kepada sahabat atau keluarga yang mungkin sedang berjuang dengan kecemasan atau pola lama yang melelahkan. Dukungan Anda memungkinkan lebih banyak orang memahami bahwa perubahan bukan mitos, melainkan proses biologis yang bisa dipelajari dan dilatih bersama. Terima kasih telah hadir dan menyelami perjalanan ini bersama kami. Teruslah sadari pikiranmu, arahkan bahasamu, dan jadilah arsitek bagi otakmu. Sampai jumpa di perjalanan Neuro NLP berikutnya, di mana kita terus membangun kesadaran dengan sains dan kebijaksanaan yang membumi.